Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita paparkan KSM tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Pertama kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil dari pemenang KSM tingkat kabupaten kota yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, maka peserta KSM tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti KSM tahun ini berjumlah 570 orang. Terdiri dari jenjang MI SD 104 orang, kemudian jenjang MTS SMP 165 orang, sedangkan jenjang MA SMA 301 orang. Kalau kita lihat sebaran ini total maksimal itu ada 33 orang per kabupaten kota, kecuali ada beberapa kabupaten kota yang memang tidak sampai ke 33 mengingat jumlah satker yang ada di berdasarnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi di MI ada 104, dengan kemudian untuk MTS itu sama, MTK, IPA, IPS itu sama 55 orang masing-masing. Nah, di tingkat aliyah ini yang beragam. Ada yang kimianya ada, fisika ada, ekonominya yang paling lengkap 52. Nah, kemudian kalau kita lihat bandingan Bapak dan Ibu, setelah ternyata madrasah negeri dan swasta itu berbanding sama Pak Kabit, hampir sama, jadi peluangnya sama. Ini sebetulnya sama, kita punya anak-anak kita punya potensi masing-masing. Kita lihat ini di matematika malah anak madrasah alias swasta yang lebih banyak pesertanya, yaitu juara 1, 2, dan 3. Antara 3 kejuaraan itu 1, 2, 3 di matematika malah anak emas yang banyak. Nah, ini juga tergantung karena di madrasah swasta Bapak Ibu 80% jumlah lembaga kita adalah swasta, hanya 20% madrasah yang negeri, sementara pesertanya sama, artinya 1 per mapel. Kemudian di fisika hampir sama, lebih banyak negeri, biologi 30 yang negeri, 19 yang swasta. Kemudian di kimia ini swasta yang agak veteran. Kalau geografi dan ekonomi malah juga swasta yang lebih banyak mengirimkan peserta. Ini bukan berarti negerinya kurang, tetapi memang lembaga ya Pak. Lembaganya banyak, maka peluang madrasah swasta juga mempunyai peluang yang sama dengan swasta dan negeri. Ini untuk MTS Bapak Ibu hampir juga sama, kecuali di IPS itu ternyata MTS swasta mengirimkan peserta lebih banyak dari MTS negeri. Nah, ini yang menarik adalah di MI ini hampir pesertanya antara madrasah negeri dan madrasah swasta. Ini ada SD ada 3, di matematika ada IPA 2, SMP juga ada Bu, Bapak Ibu, ada SMP di MTS, matematika ada 1, IPA terpadu ada 2, Sumatera Barat, IPS terpadu ada 1. Memang peluangnya untuk SMP juga boleh ikut, tetapi sepertinya tahun ini masih minim yang ikut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ulangi lagi terkait dengan prosedur KSM Provinsi. Yang pertama, peserta KSM Provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan. Hasil seleksi dari KSM Kabupaten Kota dalam satu provinsi. Yang kedua, seleksi KSM Provinsi dilakukan secara serentak, secara nasional. Dilakukan dengan menggunakan CBT online yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional.
Bentuk soal sama dengan KSM Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu, pilihan ganda dan esai singkat yang juga semuanya disiapkan oleh Komite KSM Nasional. Termasuk penilaian soal KSM itu terpusat oleh tim juri yang sudah ditetapkan oleh Komite Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama dalam mengikuti tes. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengunduhan kartu peserta, pengunduhan aplikasi CBC KSM, termasuk panduan peserta dalam ujian CBT itu sudah bisa diunduh pada link KSM Kemenak.go.id pada akun madrasah masing-masing. Ini sudah dimulai per 10 September kemarin. Karena itu kepada seluruh madrasah mohon diingatkan kepada timnya masing-masing untuk segera melihat akun madrasah. Silakan diunduh. Karena saya lihat kemarin di aplikasi akun Kanwil ternyata masih banyak yang belum mengunduh kartu. Nah, mulai hari ini tolong setelah ini dicek, diunduh kartunya, aplikasinya juga diunduh Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena ada penambahan fitur yang telah dikembangkan atau diperbaiki oleh tim teknis pusat. Jadi diunduh kembali dan panduannya ada di sana. Tinggal Bapak Ibu berkoordinasi dengan tim teknis, dengan proktor, dengan teknisi di wilayah daerah masing-masing. Ada update pada aplikasi Bapak dan Ibu, terutama peningkatan keamanan, ada refresh soal, beberapa fitur lain. Silakan nanti dibuka di acak-acak aplikasi itu apa tambahannya. Yang jelas dari koordinasi kita dengan tim pusat kemarin, ada penambahan security pengamanan di dalam aplikasi. Artinya nanti akan ada fitur-fitur yang akan mengawasi peserta didik kita di dalam aplikasi tambahan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perlu juga disampaikan kembali terkait kriteria penilaian di dalam KSM Provinsi itu sama dengan tingkat kabupaten kota kemarin. Pilihan ganda benar 4, salah 0. Tidak menjawab 1. Esai singkat benar 6, salah atau tidak menjawab nilainya 0. Nah, ini adalah strategi Bapak dan Ibu. Tolong ini disampaikan. Karena pengalaman kita kemarin di Kabupaten Kota, ada siswa yang semuanya menjawab tapi tetap kalah. Ada siswa yang tidak menjawab sama sekali. Kalau soalnya 25, tidak dijawab satupun, nilainya sudah 25. Nah, kalau anak nilai 25 dijawab 15, salah ke 15-nya ya salah, kalah dengan kawan-kawannya yang lain. Ini tolong ini disampaikan betul kepada anak supaya strateginya bisa diatur. Kemudian pengumuman pemenang tanggal 25 September 2021 pada link ksm.kemenak.go.id. Kemudian pembukaan KSM tingkat provinsi Bapak dan Ibu, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang tadi, dilaksanakan pada hari Jumat besok. Besok Rabu, Kamis, Jumat ya, 17 September 2021, jam 14.00 sampai selesai. Dilakukan secara virtual serentak se-Sumatera Barat. Nanti linknya sudah ada pada undangan. Kita siapkan undangan pembukaan ke Kemenak Kabupaten Kota. Nanti akan dihadiri oleh seluruh Kemenak Kabupaten Kota, Kasih-Penmat, pengawas seluruh kepala madrasah negeri dan swasta, seluruh komite KSM, seluruh HD provinsi Kabupaten Kota, termasuk peserta. Jadi sistemnya nanti madrasah yang anaknya ikut KSM bisa di madrasah masing-masing, bawa anak, bawa pengawas ruangan, bawa guru pembina. Kalau di Kemenak bisa gabung pengawas di sana, bisa gabung komite kabupaten kota. Yang jelas nanti Zoom kita bisa untuk 1.000 orang. Nah, untuk 1.000 orang silakan nanti undangan linknya ada di sana, dibagikan kepada seluruh
warga madrasah kita di Sumatera Barat yang terkait dengan KSM ini. Lanjut Bapak Ibu yang kami hormati, ini agenda pelaksanaan KSM provinsi. Setelah tanggal 17 kita pembukaan siang, maka hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kita serentak se-Indonesia akan melakukan uji coba. Nah, uji coba di Sabtu itu uji coba semua mapel. Sesi pertama untuk uji coba ini jam 7.30 sampai 9.30 untuk tingkat aliyah semua mapel atau semua bidang studi yang dilombakan. Jadi ada 6 jam 7.30 sampai 9.30 semuanya serentak nanti. Kemudian sesi kedua jam 10.30 sampai 12.30 masing-masing 2 jam ya. Itu uji coba untuk MI dan MTS semua mapel. MTS 3, MI 2. Nah, di 18 kita itu 18 September itu Bapak Ibu kita uji coba semua. Silakan nanti kita ikuti, kita wajibkan anak untuk mengikuti simulasi atau uji coba. Sehingga nanti sebetulnya uji cobanya sudah lebih ringan dari yang kemarin. Kalau pelaksanaan kabupaten kota kemarin di simulasi atau uji coba terdapat banyak masalah teknis, tetapi alhamdulillah pada pelaksanaan KSM-nya itu terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, mudah-mudahan nanti ketika simulasi atau uji coba untuk tingkat KSM provinsi tidak menimbulkan masalah. Tetapi yang jelas nanti kalau ada masalah KSM provinsi dengan hatinya akan siap membantu anak-anak kita, akan membantu kawan-kawan di daerah. Nah, pelaksanaannya 2 hari, 19 dan 20 September. Pada hari ini itu khusus untuk jenjang madrasah aliyah. Beda dengan simulasi kemarin yang satu sesi itu untuk semua mapel, maka pada tanggal 19 September itu MA dibagi kepada 2 sesi. Ya. Ini mohon jadi perhatian kalau kemarin di KSM Kabupaten Kota antara simulasi dengan pelaksanaan sama jadwal sama sesinya. Nah, di provinsi jangan kita salah melihat jadwal nanti ya. Jadwalnya juga sudah kami akan kita kirimkan dengan surat Kakanwil. Nah, sesi pertama jam 7.30 sampai 9.30 2 jam 120 menit untuk 3 mapel. Pertama matematika, kedua biologi, ketiga fisika. Untuk sesi kedua jam 10.00 sampai 12.00 WIB untuk 3 mapel. Kimia, ekonomi, dan geografi. Nah, itu untuk hari pertama khusus untuk jenjang MA. Untuk hari Senin tanggal 20 September 2021 ada 2 sesi. Sesi pertama untuk tingkat madrasah sanawiyah jam 7.30 sampai 9.30 atau 120 menit untuk semua mapel di jenjang MTS. Matematika, IPA terpadu, IPS terpadu. Habis sesi pertama itu untuk seluruh peserta MTS. Pada sesi kedua pada jam 10 sampai 11.30, 10.00 sampai 11.30, ini waktunya tidak sampai 2 jam, 1,5 jam karena di jenjang MI itu seleksi untuk matematika MI dan IPA atau sains MI. Ini sains ya, bukan IPA terpadu. Oke Bapak Ibu, itu terkait dengan jadwal. Ini materi nanti juga kita share kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini untuk unduh
ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke akun KSM, ke ksm.go.id, ini akan muncul pertama baik di akun Kanwil, di akun kabupaten kota, di madrasah ini ada. Tinggal Bapak Ibu unduh panduan peserta aplikasi, termasuk aplikasi yang 32 bit dan 64. Dia ada 2 pilihan. Silakan nanti koordinasi dengan tim teknis. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kartu juga sudah bisa diunduh. Per 10 September kemarin sudah bisa diunduh. Ini mohon nanti dipastikan oleh kepala madrasah masing-masing yang anaknya ikut KSM, silakan segera diunduh. Kemudian terkait dengan memonitor kegiatan, karena ini KSM provinsi, apakah bisa komite KSM kabupaten kota juga bisa memantau? Bisa Bapak dan Ibu, cuma nanti memantaunya tidak sampai ke hasil, tetapi bisa memantau berapa jumlah peserta, kemudian anak-anaknya bisa dilihat di menu peserta KSM provinsi peserta. Ini bisa dimonitor di kabupaten kota. Nanti silakan komite KSM kabupaten kota mengambil menu ini, menu peserta KSM provinsi peserta. Ini ada anaknya bisa dilihat, kemudian berapa yang sedang mengerjakan, yang telah selesai, yang belum mengerjakan bisa dipantau. Kalau bisa dipantau nanti anak mana yang belum mulai. Ini bisa Bapak Ibu di kabupaten kota untuk mengingatkan kepada kawan-kawan, kepada anak kita yang belum memulai pelaksanaan. Itu saja di kota-kota yang bisa dipantau Bapak Ibu. Kemudian selebihnya nanti akan kami pantau di provinsi. Kemudian lokasi Bapak Ibu, sesuai dengan yang di arahan Pak Kabid tadi, kita akan semua kota-kota disatukan di satu lokasi. Jumlahnya kan 33 orang paling banyak, ya 33 orang itu pun 2 hari. Katakanlah MA 1 hari itu 6 mapel kali 3, 18 juga ada 2 sesi, jadi 9 paling banyak 1 sesi. Saya kira ada tempat yang sarananya mencukupi untuk 9 laptop 1 sesi. Kemudian hari kedua MTS 3 kali 3 9 orang. Kemudian MI 4 kali 3 4 kali 2 ya 2 kali 3 6 orang. Jadi kita menghimbau kepada seluruh kabupaten kota, siapkan tempat untuk lokasi satu tempat pelaksanaan KSM kabupaten kota. Kenapa ini kita arahkan Bapak Ibu? Pertama, memudahkan koordinasi bagi Bapak Ibu di daerah. Yang kedua, memudahkan memecahkan masalah teknis jika ada masalah teknis. Yang ketiga, untuk menjaga integritas. Jadi bisa dipantau di satu lokasi. Yang keempat, untuk menjaga kewibawaan atau marwah kegiatan. Lebih semarak kalau satu tempat. Ya, kalau lain nanti bisa kalau ada halangan. Tapi sebisa mungkin kita minta kepada seluruh kabupaten kota untuk pelaksanaannya di satu lokasi. Termasuk yang kemarin Bapak Ibu di kabupaten kota malah sudah kita laksanakan satu lokasi, seperti Kota Padang, Pesisir Selatan itu sudah dilaksanakan di satu provinsi. Itu lebih semarak Bapak Ibu. Kalau ada masalah kita bisa lebih cepat untuk mengatasi. Juga menjaga mental anak. Jadi kalau ada beberapa orang yang ikut 9 orang, ini kan lebih berwibawa Bapak Ibu. Kalau satu orang nanti ada masalah langsung stres. Ditanya kemana kita tanya? Ditanya mungkin tidak bisa langsung dijawab. Nah, kalau kita satukan itu sangat memudahkan, dan yang terpenting adalah semarak KSM provinsi lebih nampak Bapak Ibu. Kemudian untuk semarak KSM provinsi ini kita juga telah membuat Twibbon ya. Twibbon KSM mensukseskan KSM provinsi. Silakan kita semarakkan, kita sebarkan di media sosial, di status kita. Untuk apa? Untuk menyemarakkan KSM, sehingga anak-anak kita peserta juga tahu di mana-mana dia melihat sukseskan KSM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kemudian tolong dibuat spanduk untuk KSM provinsi di masing-masing daerah.
Di Kanwil kita juga telah buat testimoni dari Bapak Kakanwil, Pak Kabit, Pak Kabah. Mungkin sebentar lagi akan kita share. Silakan Kemenak Kabupaten Kota buat juga untuk testimoni mensukseskan KSM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Nah, kepada madrasah silakan kita berikan testimoni kita. Ini apa? Untuk melihat dukungan kita, support kita kepada KSM Provinsi Sumatera Barat. Tenang ya, Bu. Ya, peserta juga silakan. Kami berikan inovasi, kreasi dari Bapak Ibu semua untuk menyemarakkan KSM Provinsi Sumatera Barat sehingga akan meningkatkan mental anak kita untuk menjadi juara. Support kita Bapak Ibu akan menentukan keberhasilan anak-anak kita. Kalau anak-anak saya Bapak Ibu anak mana orang pun, yuk ke lomba orang. Tidak ada tanda-tanda, beda tanda-tanda itu, beda support itu kepada anak-anak kita sehingga Sumatera Barat dalam seminggu ini akan disemakkan dengan sukses KSM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Lanjut Bapak Ibu, ini KSM ini sampai Bapak Ibu semua ya. Kemudian kita lanjut nanti dengan siap belajar. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pengawas, kalau di Kabupaten Kota kemarin pengawasnya kami serahkan ke Kemenak, mau diambil dari guru, mau diambil dari Kasipedmat, terserah. Untuk provinsi ini ditetapkan oleh Kanwil. Nanti Kanwil yang akan mengambil bisa saja dari staf Penmat yang ada di Kanwil, karena juga pengawasnya tidak terlalu banyak. Katakanlah di sesi pertama itu 3 mapel, kemudian 1 mapel itu lebih kurang 50-an, 52, itu hanya dua pengawas. 2 pengawas kali 3 mapel hanya 6 pengawas pada satu sesi. Nah, ini nanti akan kami siapkan di Kanwil, yang tugasnya juga nanti akan kami lakukan briefing tersendiri, koordinasi tersendiri dari KSM Provinsi. Sama dengan kemarin Bapak Ibu, mengawasi, mencatat, menegur, dan menjawab. Nah, ini tugas dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di daerah, baik komite KSM Kabupaten Kota termasuk kepada madrasah. Ini tolong kembali diingatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti terpantau ada orang lain di belakang, di samping, kiri, dan kanan. Ini akan mempengaruhi nilai anak. Nah, pengawas nanti di tingkat Kanwil, kalau ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu, ayah akan masuk ke berita acara. Ini panduan untuk pengawas, mungkin secara detail akan saya sampaikan nanti di briefing pengawas provinsi, tidak perlu saya sampaikan di sini. Tetapi yang jelas, nanti semua kondisi anak yang terpantau di layar itu akan diawasi, akan dicatat, akan ditegur. Termasuk kalau ada pertanyaan dari kita, silakan di chat di sana. Nanti akan dijawab oleh kawan-kawan kami pengawas dari provinsi. Nah, ini hampir sama dengan kabupaten kota kemarin. Cuma dari pantauan kita kemarin, dari evaluasi, masih ada anak-anak kita yang terpantau dekat dengan orang lain. Ini kalau dilaksanakan di rumah, mungkin orang tuanya lagi mondar-mandir juga kelihatan. Nah, makanya di satu tempat, maka ini akan lebih terjaga integritas kita. Nanti tugas-tugas pengawas akan kami sampaikan pada pertemuan tersendiri. Namun kami perlu mengingatkan peserta harus ada terlihat di kamera. Jangan ada yang hanya kepalanya saja yang terlihat di kamera atau badannya saja yang terlihat di kamera. Harus ada wajahnya, dan wajahnya itu cocok dengan kartu peserta yang ada di pada peserta masing-masing. Nanti pencatatan berita acara, jika ada kejadian yang berada di awal ujian kemudian ditegur, nanti ada pencatatan sendiri. Jadi Bapak Ibu tolong ingatkan kepada anak-anak kita, foto-fotonya, kartunya disiapkan. Jangan sampai ada orang lain yang tertangkap oleh kamera selama ujian, kemudian tertangkap menggunakan alat yang dilarang atau membaca referensi.
Nah, ini perlu Bapak Ibu nanti menyampaikan kepada kawan-kawan kita di Komite KSM Kabupaten Kota untuk kembali mensosialisasikan tata tertib termasuk hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan KSM provinsi. Untuk pengawasan ini Bapak dan Ibu, insya Allah nanti seluruh komite KSM, HD dan pengawas kita akan satukan tempatnya pada satu tempat untuk menjadi sekretariat, termasuk menjawab semua permasalahan teknis yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan ujian. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan nanti yang akan membantu dalam hal teknis pelaksanaan KSM Kabupaten Kota. HD ANBK juga merangkap HD KSM untuk tanah datar Padang Payakumbuh 50 kota. Ini ada Pak Iing, kemudian ada Pak Swanda, ini sudah pernah kita sampaikan, ada Pak Cendra, ada Pak Irmadoni, ada Pak Swadi, kemudian di Kanwil ada Bu Fitria, Pak Abdullah Lamudi, Pak Taslim Perdana. Nah, ini nanti insya Allah kita akan satukan tempatnya, ini akan menjawab. Nah, kalau ada hal-hal teknis yang bermasalah di lapangan kepada komite, nanti silakan dimasukkan ke grup WA grup KSM provinsi. Nah, nanti kawan-kawan HD akan merespon langsung permasalahan tersebut. Kalau tidak selesai di provinsi, kita langsung berkoordinasi dengan komite KSM pusat. Saya berharap masalah-masalah ini bisa dimasukkan di grup. Kalau di Japri kadang-kadang tidak dibaca atau lama membaca, tapi kalau masuk ke grup KSM provinsi, kalau tidak sempat dibaca oleh Pak Iing, mungkin Pak Swanda bisa cepat membaca, atau Pak Cendra atau Pak Alamudi bisa cepat membaca. Nanti bisa kita diskusikan jawaban yang pas terkait dengan permasalahan teknis yang ada. Nah, ini kawan-kawan HD provinsi nanti akan membantu pada pelaksanaan KSM Kabupaten Kota. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk persiapan perangkat saya kira sama dengan Kabupaten Kota kemarin. Nah, kalau sudah disatukan, kemudian ada teknisi dan dokter yang ada di lokasi, saya kira sudah paham dengan perangkat komputer yang digunakan pada KSM provinsi. Persiapan peserta kami ulangi kembali Bapak dan Ibu, terkait persiapan mental fisik, silakan Bapak Ibu motivasi, berikan support, optimisme, daya juang, fisik yang prima. Nah, jangan sampai anak kita belum berlomba nanti sudah sakit. Nah, tolong nanti dipantau-pantau anak-anak kita yang mewakili Kabupaten Kota. Ingat Bapak Ibu, anak kita yang KSM provinsi adalah mewakili Kabupaten Kota. Jadi nama baik Kabupaten Kota juga dipertaruhkan. Nah, jadi Bapak Ibu mohon nanti dipantau, dimotivasi, disupport, dilihat persiapannya. Kemudian berikan pengetahuan teknis. Nah, diulangi kembali kewajiban peserta, kriteria penilaian, tata tertib, termasuk larangan peserta selama ujian. Kemudian terkait pendalaman materi, silakan. Saya kira sudah dilaksanakan seperti kemarin saya lihat di Pesisir Selatan sudah mengundang perguruan tinggi untuk pendalaman materi untuk baik sains ataupun agama, termasuk pembahasan soal-soal dan bimbingan-bimbingan untuk persiapan KSM provinsi. Ini kami serahkan kepada Kabupaten Kota bagaimana seninya untuk menyiapkan anak kita secara maksimal sehingga berhasil lolos nanti ke tingkat nasional. Ini pertaruhan Kabupaten Kota, mana nanti yang banyak lolos ke nasional atau mana yang tidak menyumbang satupun. Ini tergantung kepada ikhtiar Bapak Ibu masing-masing. Ini peserta dilarang peserta. Ini sudah ada di pos Bapak Ibu. Jangan sampai digantikan orang lain menerima bantuan, membaca referensi, terdapat orang lain di sekitar peserta tidak terlihat pada kamera. Nah, ini ada juga kejadian tidak terlihat di kamera, hanya hitam aja kameranya Bapak. Jadi pengawas melihat tidak ada wajahnya, yang ada adalah hitam saja atau kepalanya saja. Mohon dihindari. Kemudian pakaian juga harus sopan. Itu terkait KSM provinsi Bapak Ibu. Kemudian untuk nasional nanti
yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Oktober. Ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka pada tempat yang akan ditetapkan oleh provinsi. Nanti kita di provinsi akan lakukan pembekalan pendampingan bagi kita tadi yang 11 orang. 11 nanti akan ada 11 orang terbaik untuk berlomba pada KSM nasional. Mudah-mudahan kita mendapatkan anak-anak kita yang terbaik. Nanti juga serentak, namun nanti di tingkat nasional ada tambahan soal berupa eksplorasi dan eksperimen. Ini dari provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu mohon dijaga integritas karena nanti taruhannya adalah di tingkat nasional. Di tingkat nasional akan masuk ke labor nanti Bapak dan Ibu. Itu Bapak Ibu terkait dengan KSM Kabupaten Kota. Saya kira secara teknis sudah kami sampaikan. Nanti kepada tim di Kemenak Kabupaten Kota silakan koordinasikan kembali, dipantau kembali terkait dengan persiapan teknis aplikasi termasuk kartu peserta, mohon nanti dipastikan kembali.